Shalom teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Ya, kabar baik ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dari Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita mau beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita awal ibadah ini dan doa yang akan dipimpin oleh Hana. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah tibakan kami di tempat ini dengan selamat. Sebentar kami akan mulai ibadah pada hari ini. Berikan penyertaan dan berkat-Mu sepanjang ibadah ini, semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian Bila Roh Allah Ada sambil bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita akan salam damai. Teman-teman yang ada di sini bisa salam damai dengan teman yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa salam damai dengan orang yang ada di rumah dengan mengatakan jadilah teladan. Teman-teman bisa kembali duduk. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita fokuskan kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Curahkan urapan
remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang adalah kasih, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga siang hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu bersama dan memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan kemudian kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Ya, selamat siang. Satu dua orang doang ya. Selamat siang. Oke, sekali lagi selamat siang. Siap, naik turun ya dinamikanya. Oke, rekan-rekan remaja, tema kita hari ini menarik gitu ya untuk dibahas karena sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan pelayanan kita. Tema kita itu mentoring. Oke. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam tema, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan membacakan untuk kita semua dan teman-teman di rumah. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, demikian pembacaan kita hari ini. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan melakukan. Nah, rekan-rekan remaja, seperti yang aku bilang, bahwa tema kita hari ini simple gitu ya kelihatannya, mentoring. Tapi sebenarnya memiliki menarik karena berguna untuk pelayanan kita bersama sebagai remaja. Ya, saya akan mengawali dengan menanyakan nih ke beberapa orang beruntung, apa yang dimaksud dengan mentoring? Ya, tadi kan mentoring nih, tema kita mentoring, simple. Ya, apa yang dimaksud dengan mentoring ya? Mungkin Alfredo boleh, Alfredo. Boleh bantu aku apa yang dimaksud dengan mentoring? Apa yang kamu ketahui deh tentang mentoring? Ayo, apa aja yang kamu ketahui? Gimana? Nggak tahu, oke, coba yang lain ya. Coba dari sisi sebelah sini kali ya, orang beruntung, nggak usah deg-degan. Alvin santai aja.
Ya, nggak usah deg-degan ya. Kalau gitu Alvin deh boleh. Sorry ya. Biar sekalian deg-degan gitu. Mentoring apa, Vin? Oh nggak tahu ya. Oke, kayaknya ini masih asing gitu ya. Mentoring masih asing. Mungkin pernah dengar apa gitu? Kayaknya enggak ya. Kayak mungkin ya teman-teman di rumah boleh kalau tahu bisa. Yaudah deh terakhir. Coba kayaknya sisi sini agak sepi ya hari ini. Coba mungkin Kak Samuel bisa membantu aku ya. Kak Sam, gimana nih, apa yang dimaksud dengan mentoring? Kayaknya simple banget. Apa yang terlintas gitu? Oke. Oke, kalau aku rangkum berarti berjalan bersama-sama gitu ya, mendampingi supaya bisa belajar ya bersama-sama. Oke. Nah, teman-teman, itu kurang lebih gambaran tentang apa yang dimaksud dengan mentoring. Tapi supaya kita lebih memahami, kita akan melihat nih mentoring. Mungkin teman-teman pernah dengar coaching, consulting, counseling. Ya, kita akan supaya lebih memahami sebenarnya mentoring itu sama nggak sih sama dengan coaching, consulting atau counseling? Kita lihat perbedaannya. Waduh, ini kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan ya. Nah, coaching itu fokusnya pada tujuan atau goal. Ya, coach, pelatih. Ya, jadi contohnya itu pelatih sepak bola, tujuannya apa? Melatih timnya untuk bermain bagus sehingga menang. Ya, tujuannya ada pada goal, coach, pelatih. Lalu consulting, konsultan atau konsultasi gitu ya, kalau teman-teman bahasa sehari-harinya berkonsultasi, itu adalah hubungan antara ahli dan orang yang memiliki masalah. Misal pingin badan tuh kurus gitu ya, diet, maka ahli gizi ya, teman-teman konsultasi dengan ahli gizi. Atau masalah tentang asmara ya, teman-teman bisa konsultasi dengan siapa gitu, orang-orang yang mungkin tahu ya. Jadi berkonsultasi dengan ahli ya. Misalnya putus lalu konsultasi, gimana nih saya depresi. Nah, itu konsultasi dengan ahlinya itu ya. Fokusnya itu ada pada solusi. Jadi karena konsultasi pada orang ahli, maka mereka akan memberikan solusi. Konseling, ini fokusnya itu pada perubahan sikap. Misalnya di sekolah-sekolah ada bimbingan konseling gitu ya, guru BK ya mungkin taunya. Itu jadi ketika bermasalah lalu dipanggil ke ruang BK, akan dilakukan konseling. Tujuannya itu untuk merubah sikap. Yang tadinya jahil gitu sama temen, masuk ruang BK, keluar harus gak boleh jahil lagi. Males masuk ruang BK, keluar harus rajin. Jadi fokusnya itu pada perubahan sikap. Nah, berbeda dengan ketiga tadi, mentoring itu fokusnya pada berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Itu mentoring ya, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dan mentoring ini teman-teman sifatnya bukan melatih, bukan cuma melatih kayak coach ya, bukan juga cuma memberikan solusi terus ditinggal, bukan juga fokus pada perubahan sikap, tapi sifatnya itu dituntun ya, didampingi. Jadi benar yang dikatakan Kasem, jadi mendampingi. Dia mentoring itu mendampingi. Jadi fokusnya bukan cuma melatih atau memberikan solusi terus ditinggal, tapi didampingi. Jadi ibaratnya benar tadi berjalannya itu bukan di depan tapi di samping ya, bersama-sama. Itu mentoring. Ya, sejauh ini paham ya mentoring ya. Kalau ditanya Alvin paham ya mentoring? Oke, mantap. Nah, kita lanjut. Nah, dari bacaan kita, hal ini juga yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius ini tadi ya. Ya, di mana secara garis besar bacaan kita hari ini adalah surat-surat yang Paulus berikan kepada Timotius. Mengapa Paulus menulis banyak surat kepada Timotius? Karena pada saat itu Timotius masih sangat muda, masih belia gitu ya, masih
muda lah Timotius. Mungkin masih masuk ke remaja GKI Temanggung usianya. Jadi Timotius itu pada saat itu masih sangat muda dan tugas yang dijalaninya itu begitu berat untuk memberitakan Injil. Nah, Timotius ini harus memberitakan Injil di tengah situasi penganiayaan yang tadi kita baca ya, di tengah situasi yang banyak orang itu yang kalau memberitakan Injil bisa dianiaya. Ini tidak mudah bagi seorang Timotius yang masih muda. Nah, surat-surat yang ditulis Paulus ini adalah surat-surat yang ditunjukkan untuk Timotius supaya Timotius ini dipersiapkan. Nah, kita bisa lihat ya pada ayat 10 kita bisa lihat menunjukkan bagaimana Paulus sebagai mentor yang terus membimbing dan mengajari mentinya. Ya, kalau di mentoring ada mentor menti. Ya, Paulus sebagai mentor terus membimbing dan mengajari mentinya yaitu Timotius. Timotius itu bukan hanya melihat tapi juga terlibat langsung pelayanan bersama-sama dengan Paulus. Itu ayat 11, teman-teman bisa baca bahwa gak cuman melihat tapi juga terlibat langsung melayani bersama-sama dengan Paulus. Bahkan di ayat ke-14 itu Paulus sebagai mentor mengajak Timotius untuk mengalami pengalaman itu bersama-sama. Terjun langsung bersama-sama. Paulus juga memberikan kekuatan bagi Timotius untuk terus berpegang teguh pada imannya. Ayat ke-14 ya bisa dibaca. Wah, kuning ya ternyata. Sorry. Jadi ayat ke-14 itu untuk memberikan penguatan bagi Timotius yang pada saat itu masih muda. Jadi surat-surat ini ada isinya untuk mengingat gitu ya, tapi juga memberikan penguatan bagi Timotius. Nah, yang penting untuk diingat setelah surat-surat ini diberikan, ya ini ayat 10, 11 dan 14 itu menunjukkan tugas Paulus sebagai mentor yang mengajar mentinya yaitu Timotius. Nah, tapi yang menjadi penting adalah Timotius ini tidak selamanya menjadi menti, tidak selamanya menjadi anak buahnya Paulus. Dengan bimbingan, dengan ajaran yang sudah diajarkan, perlahan demi perlahan Timotius juga akan jadi mentor pada saatnya. Timotius akan menjadi mentor bagi banyak orang yang dia jumpainya. Jadi awalnya memang dia sebagai menti, tapi bukan berarti selamanya dia akan menjadi menti, terus ikut Paulus doang gitu ya. Tapi dia akan menjadi mentor bagi orang-orang yang dilayaninya. Apa yang diajarkan dan diwariskan Paulus itu menjadi bekal bagi Timotius ke depannya. Paulus sebagai mentor memberikan banyak pengalaman, menguatkan, dan itu menjadi bekal bagi Timotius. Nah, sekarang bagaimana dengan remaja dan pemuda GKI Temanggung? Sudahkah kita menjadi mentor yang baik? Sudahkah kita menjadi menti yang baik? Untuk itu rekan-rekan, tema kita hari ini sebenarnya mengajak kita untuk ayo menerapkan metode mentoring ini di kehidupan pelayanan kita. Misalnya kemarin yang ikut TRR ya di Magelang, apa yang kamu dapatkan dari TRR itu bisa kamu bagikan di sini. Karena kan gak semua orang, gak semuanya berangkat ke TRR, tapi yang berangkat itu kan mempunyai pengalaman baru. Dan bagikanlah itu di kehidupan remaja Temanggung. Supaya orang yang gak ikut TRR pun tahu apa yang didapat dari TRR. Nah, itu menjadikan kita sebagai mentor. Atau mungkin contoh lain, ada yang gak bisa main musik. Di sini kayaknya banyak teman-teman yang bisa main musik gitu ya. Jadi mentor, jadilah mentor untuk dampingi teman-teman yang mungkin mau belajar untuk main musik. Jadilah mentor yang baik, ajar mereka untuk yuk mari sama-sama kita main musik, kita melayani Tuhan. Jadilah mentor yang baik. Malu menjadi MC, berdiri di depan, malu gitu ya. Jadilah mentor yang udah pernah jadi MC, jadilah mentor.
Tunjukin kalau nggak apa-apa, pelan-pelan bisa ngomong di depan. Jadilah mentor yang baik. Jadi bagikan pengalaman kalian, karena kan pengalaman kalian ini berbeda-beda. Bagikan pengalaman kalian yang pernah jadi MC, yang pernah jadi pemusik, atau bahkan mengurus live streaming. Bagikan pengalaman kalian. Jadi mentoring itu bukan seperti kelas formal, ya, bukan seperti kelas sekolah, tetapi dibangun dalam suasana yang menyenangkan, seperti seorang sahabat. Jadi relasinya itu, mengajarnya itu bukan seperti guru dan murid, tapi lebih sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sama seperti Paulus kepada Timotius. Jadi yang mau belajar pun nyaman, karena situasi yang dibangun itu situasi persahabatan. Jadi bangunlah remaja ini dengan suasana persahabatan. Ya, mulai dengan misalnya jalan-jalan bareng dulu gitu ya, lewat acara kemarin. Kan itu kan menjalin relasi gitu ya, membangun suasana yang baik. Jadi orang bisa belajar sebagai menti. Nah, setiap orang di sini adalah mentor, tetapi juga sekaligus menti. Ya, setiap dari kita ini adalah mentor tapi sekaligus juga menti. Gak ada yang lebih tinggi karena pengalaman kita berbeda-beda. Jadi kita bisa jadi mentor buat yang lain, tapi kita juga menti buat yang lain. Untuk itu jangan pernah berhenti berbagi pengalaman. Karena pengalaman kalian itu berharga ketika kalian mau sharing satu dengan yang lainnya. Nah, saya akan mengakhiri dengan sebuah quotes dari John Crosby yang mengatakan, a mentor is a brain to pick, a shoulder to cry on, and a kick in the seat of the pants. Artinya, seorang mentor itu menjadi teman berpikir, ya, a brain to pick, ilmu untuk diambil, tapi sekaligus juga menjadi bahu untuk bersandar, menjadi teman dalam pergumulan, ya, a shoulder to cry on. Dan yang terakhir juga, seorang mentor itu menjadi pengingat yang mendorong ketika kita berhenti untuk berjalan. Jadi itu tugas seorang mentor, dan ingat, kita ini adalah mentor sekaligus menti. Jadi hadirkan suasana persahabatan, bangun remaja GKI Temanggung ini supaya setiap orang bisa belajar dari pengalaman masing-masing. Itu ya quotes terakhir, dan selamat menjadi mentor dan menti di dalam persekutuan remaja GKI Temanggung. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Dipersilakan berdiri, kita yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama dengan umat di sepanjang atap dan tempat untuk mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan. Ya, rekan-rekan remaja, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan. Kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi mentor tapi sekaligus menti yang baik. Mengajarkan kami untuk terus berbagi pengalaman di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami.
Kiranya di tengah keterbatasan ini, Tuhan boleh memampukan kami untuk terus berbagi pengalaman, terus mendampingi satu dengan yang lain, dan saling menopang. Mampukanlah kami ya Tuhan. Kami juga terkhusus berdoa untuk gereja kami, GKI Temanggung. Kiranya Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanan yang dilakukan oleh GKI Temanggung. Setiap orang yang terlibat dalam setiap program, kiranya Tuhan berkati, agar melalui program-program ini GKI Temanggung boleh terus menghadirkan Engkau di tengah kehidupan bersama ini. Kami juga menyerahkan Komisi Remaja Pemuda GKI Temanggung ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap orang yang terlibat, baik itu pengurus maupun yang tidak. Kiranya Tuhan berkati, agar mereka boleh terus bertumbuh dan berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Mampukanlah mereka ya Tuhan di tengah usia yang muda ini, agar boleh terus berkarya di tengah kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. Biarlah mereka boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Biarlah melalui remaja GKI Temanggung, nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, khususnya di tengah masa pandemi ini. Biarlah Tuhan masa pandemi ini boleh berlalu dan Tuhan pulihkan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami harapkan. Tuhan mengenal setiap pribadi kami satu persatu. Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi dan yang sedang kami gumulkan. Kiranya Tuhan boleh hadir, dan biarlah di tengah kesulitan, tantangan yang kita alami, kita hanya berharap pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Anton yang sudah membawakan firman Tuhan. Nah teman-teman, saat ini kita akan memberikan sedikit yang kita miliki untuk Tuhan. Buat teman-teman yang ada di sini, kalian bisa memberikan persembahan di guci depan mimbar. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa mengumpulkan persembahan di rumah dan diberikan ke gereja bila ada waktu. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian Betapa Hatiku. Sebentar kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan melindungi perjalanan kami dari tempat ini sampai rumah nanti ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati aktivitas kami yang lain. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk ayat berkat pada minggu hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Amin. Saat ini kita sudah berada di akhir ibadah. Kita masih bisa bertemu di ibadah minggu depan. Dan teman-teman, mari kita tutup ibadah ini dengan mengangkat satu pujian, Jangan Lelah dengan Bangkit Berdiri. mendengarkan kata-kata perpisahan dari Kak Sam, kami persilahkan. Oh, duduk, boleh duduk. Saya aja yang ngomong. Halo teman-teman, selamat siang. Gak terasa atau kerasa ya, 4 bulan. Kerasa ya, 4 bulan sudah berlalu. Dan saatnya aku untuk kembali ke habitat. Ke habitat asal. Jadi aku mau minta maaf untuk semua hal yang nggak berkenan di hadapan teman-teman. Juga terima kasih untuk setiap kesempatan, terus kebersamaan kita bersama-sama selama ini. Tak doakan yang terbaik buat teman-teman semua, buat remaja Temanggung juga. Semoga sekolahnya lancar. Amin. Ya gitu aja, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Sampai ketemu, dadah. Nangis. Sudah ini? Iya.